Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasa Malik Rohim. Saya dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 2B dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 1249000 Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi singkat mengenai topik penting dalam makroekonomi, yaitu mengenai inflasi dan bagaimana penerapannya dalam sehari-hari dan dampaknya serta kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Semoga presentasi saya ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Mungkin itu saja. Selamat menyaksikan. Apa sih itu inflasi? Mungkin kita semua pernah merasakan ya, uang 100.000 yang saat ini lebih cepat habis gitu dibanding uang 100.000 yang dulu gitu. Nah, itu tuh disebut inflasi. Inflasi adalah kenaikan barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu atau periode tertentu. Inflasi bisa diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Inflasi itu bisa disebabkan oleh permintaan masyarakat yang meningkat, harga barang yang naik, atau distribusi barang. Contoh umumnya gitu ya, seperti ketika harga BBM itu naik, maka semuanya pun ikut naik gitu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, per Mei 2025, inflasi tahunan atau year on year Indonesia tercatat sebesar 1,60%, turun dari 1,95% pada April dan jauh lebih rendah dibandingkan 2,84% pada Mei 2024. Sementara itu, secara bulanan atau month-to-month terjadi deflasi sebesar negatif 0,37%, yang terutama disebabkan oleh penurunan harga kelompok bahan pangan volatile food seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras. Penurunan ini memperlihatkan normalisasi pasca Idul Fitri, di mana biasanya terjadi lonjakan harga pangan. Untuk komponen inflasi inti atau core inflation yang mencerminkan harga barang dan jasa dengan volatilitas rendah atau tidak termasuk makanan bergejolak atau harga yang diatur pemerintah, angkanya mencapai 2,40% year on year, sedikit melemah dari 2,50% pada bulan sebelumnya. Inflasi inti ini didorong oleh kenaikan harga pulsa, emas perhiasan, dan kopi bubuk. Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, pemerintah dan Bank Indonesia menjalankan berbagai kebijakan. Hingga Juni 2025, BI mempertahankan suku bunga acuan di 6,25% untuk menekankan permintaan dan menjaga stabilitas nilai tukar. Langkah ini juga membantu menahan laju inflasi dari sisi konsumsi. Dari sisi pemerintah, pengendalian inflasi difokuskan pada harga pangan melalui program GNPIP atau Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang mencakup operasi pasar, subsidi transportasi bahan pokok, dan koordinasi distribusi antar wilayah. Selain itu, subsidi energi dan bantuan sosial seperti PKH dan bantuan pangan digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, terutama saat terjadi gejolak harga pangan akibat cuaca atau distribusi. Dengan kolaborasi moneter dan fiskal, inflasi Indonesia sejauh ini masih berada dalam target, meskipun tetap harus waspada terhadap tekanan global dan kenaikan harga musiman. Inflasi yang tinggi bisa menurunkan daya beli, membuat masyarakat sulit untuk membeli kebutuhan pokok. Tapi inflasi yang stabil bisa jadi tanda ekonomi itu sedang berkembang gitu. Jadi intinya inflasi ini harus dikendalikan. Inflasi adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa memahaminya. Dengan memahami inflasi, kita bisa bijak dalam mengelola keuangan dan mendukung ekonomi yang tepat. Demikianlah presentasi singkat yang saya sampaikan mengenai inflasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman
kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.